kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam yang sudah ada di penghujung. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada senantiasa sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat, ya, lahir dan batin, keluarganya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan setiap yang kita hadapi berbagai kesulitan selalu diberikan jalan keluar dan kita menghadapi dengan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kecerdasan lahir dan batin, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan senantiasa melanjutkan tugas orang tuanya, melanjutkan, ya, cita-cita orang tuanya, menjadikan bumi ini tempat bersujud sampai akhir zaman, dan itu bukan hanya berhenti pada anak kita, tapi keturunan-keturunan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam zikir, mereka itu adalah orang yang menginginkan batinnya itu senantiasa hidup, batinnya itu senantiasa itu ada cahayanya. Mereka tidak ingin, ya, dalam hatinya itu ada yang menutupi, sehingga setiap saat dan setiap waktu mereka berzikir, bahkan jumlahnya, kadang waktunya, kadang urutannya itu secara rutin dilakukan, karena mereka tidak ingin waktu-waktu itu, ya, waktu-waktu itu tidak ada cahaya yang masuk dalam hatinya. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang istiqomah di dalam berzikir. Maka dzakirun dzakara liyastanira qalbuhu wa istanara qalbu fakana dzakira. Maka itulah orang yang berzikir. Jadi wajarlah kalau kemudian orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan cahaya, dan ketika ada cahaya akhirnya Allah berikan namanya waridat, ya, waridat atau imdad ilahiyah, ya, itu karena mereka istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada space untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang makana zahiru dzikrin illa an batinu syuhudihi wa fikrin. Nah, ini kalimatnya pendek tapi penjelasannya panjang. Jadi saya mau menjelaskan hanya separuh, insya Allah dalam pertemuan berikutnya saya akan membahas kelanjutannya. Karena ini masih kelanjutan dari makalah sebelumnya, di mana Said bin Athaillah Askandari di dalam makalahnya mengatakan, maka nadzahiru dzikrin illa an batini syuhudihi wa fikrin. Ya. Zikir yang terlihat, ya, zikir yang terlihat atau nampak di permukaan atau muncul di permukaan karena menyaksikan, karena batin menyaksikan dan hasil berpikir. Nah, ini ada dua kalimat yang bisa kita terangkan di sini. Pertama, yang nampak, ya, yang nampak zikir kita ini kadang lisan kita tidak terasa, tiba-tiba ya Allah, itu berarti batin kita itu sedang menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cuma momentumnya dalam kondisi apa?
Biasanya kalau dalam kondisi sengsara, tiba-tiba lisan itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Dan nadanya itu berbeda pasti. Nah, kalau nada di pinggir jalan itu menyebut nama Allah, tapi emosi takbir itu sambil bawa bendungan itu juga sama berzikir tapi nadanya berbeda. Jadi suara hatinya itu berbeda. Ini yang kita akan jelaskan tuh. Maka nadhairu dzikri illa an syuhudi fikrin. Ya, berarti dia itu sedang menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidaklah akan zikir yang nampak kecuali timbul dari penyaksikan batin dan hasil berpikir. Di sini ada batin menyaksikan atau batin kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan hasil berpikir. Nah, jadi gini, kita ini kadang orang berzikir, berzikir lisan kita tapi hati kita itu hadir, itu keren. Keren ya. Memang yang itu yang kita ajarkan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita ajari berbagai jenis zikir. Dan insya Allah minggu depan saya akan saya sampaikan macam-macam zikir dan manfaatnya dan bagaimana kita itu menghadirkan hati kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini yang kita lakukan sehari-hari. Ini dari kalimat maka dzahira dzikrin ila an syuhudi dzikrin. Nah, kadang ada orang itu nggak pernah zikir, tiba-tiba muncul di lisannya itu menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Tapi dia itu muncul secara tiba-tiba, sehari-harinya tidak pernah berzikir. Itu biasanya orang seperti itu batinnya masih apa namanya tertinding, masih ada tebal. Sehingga zikir saja itu menunggu dalam kondisi susah. Berzikir saja menunggu momentum-momentum mendapatkan ujian. Nah, kita kan harus setiap saat, setiap waktu 24 jam itu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus ketika sengsara, tidak harus ketika mendapatkan ujian, tidak harus mendapatkan apa namanya? Ketika bangkrut baru berzikir, ketika susah baru berzikir, ketika punya istri yang apa namanya? Yang cerai baru berzikir, ketika punya suami yang seperti baru berzikir. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala ya dalam kondisi apapun. Nah, dalam kondisi apapun. Dalam keadaan susah tetap ingat Allah, dalam keadaan senang tetap ingat Allah, dalam keadaan terpuruk ingat Allah. Jadi zikir yang kita ucapkan itu karena dari batin kita menyaksikan, itu namanya al-musyahadah, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama sehingga 24 jam kita itu punya zikir tertentu dan itu sedang interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, saya sehari kemarin itu pagi itu mendapatkan ijazah tentang sholawat. Kemudian sore hari rapat di kantor Lazis Sabilillah, ada tamu dari studi banding dari Surabaya. Kemudian ada seorang kiai itu berdoa. Saya perhatikan doanya. Di akhir doa itu ada sholawat. Ya. Sholawat yang saya tidak pernah mendengar. Terus setelah selesai doa itu saya tanyakan. Saya tidak pernah mendengar zikir sholawat yang disampaikan. Terus saya tanya, dari mana? Saya dapat dari guru saya. Guru saya itu dapat dari guru saya sampai dapat dari gurunya yang tinggal di Mekah. Nah, namanya Mas Ali, Kiai Mas Ali, ya, Mas Ali dari Mekah. Ternyata beliau adalah cucu dari Al-Khazini. Al-Khazini itu Buduran yang dulu itu pesantren tertua, ya pesantren tertua dan termasuk Hashim As'ari, ulama-ulama itu menyantirnya di situ. Jadi sebelum pokoknya itu pesantren tertua, mungkin sekitar abad 16. Wah, ini akhirnya saya minta zikirnya saya baca, saya tulis. Nah, itu apa namanya bermacam-macam zikir ya. Bermacam-macam zikir ternyata itu memang harus ada yang mengajarkan, ada guru yang menuntun. Sehingga ada yang bertanggung jawab secara ruhiyah.
Nah ini kita akan baca dan kita akan insya Allah saya bagikan beberapa zikir pada momentum-momentum tertentu. Kita lanjutkan. Batin yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melihat apakah batin kita ini sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering menyebut Allah, sesungguhnya dia sedang musyahadah batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyadari bahwa dia itu benar-benar musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ajari zikir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, biar hati kita itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hati kita, lisan kita itu ketika berzikir itu mendapatkan pahala. Ya, kalau kebalikannya, hatinya tidak menyaksikan Allah tapi lisannya berpikir, lumayan daripada ngomel-ngomel yang tidak jelas. Nah itu tetap mendapatkan pahala. Ya, kerja lisan, lisan itu hatinya ngomel gitu, tapi ya Allah, itu akhirnya tetap mendapatkan pahala. Ya, pahala lisan. Yang bagus itu hatinya bermusyahadah kepada Allah, menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha lembut. Tapi lisan kita itu menyebut, itu yang bagus. Itu namanya batin yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Macam-macam musyahadah ya, macam-macam cara bermusyahadah menyaksikan Allah. Ketika manusia merasakan batinnya menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan akan berucap mengingat Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika manusia merasakan batinnya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, batin itu penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan itu berucap. Maka secara otomatis lisan itu mengucapkan. Apa yang sering kita alami itu biasanya muncul ketika melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, itu bisa biasanya langsung hati itu kan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lisan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu salah satu zikir yang paling suka saya baca ketika tawaf. Ya kalau tawaf itu nggak, jarang berdoa, itu jarang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah lengkap, itu paket lengkap. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kalimatannya khafifatan, dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ringan di lisan tapi berat di timbangan nanti. Bisa jadi dosa kita banyak karena dibanding dengan kalimat tauhid ya, tasbih dan tahmid, itu kan maksiat kita nggak ada artinya. Karena apa? Betapa istimewa namanya kalimat tauhid itu, nggak bisa dikalahkan oleh berapapun maksiat. Nah, itu sampai ada keterangan seperti itu ya, ada cerita di sebuah keterangan di situ, ada orang yang hidupnya maksiat, sudah pokoknya walhasil dia itu ahli neraka tempatnya. Tapi dia itu punya kotak, kotak kecil, kotak box itu isinya itu kalimat tauhid yang ada dalam hatinya. Kemudian malaikat itu suruh menimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba timbang malaikat ya antara dosanya dengan kalimat tauhid ya, kalimat la ilaha illallah itu. Nah, malaikat pinginnya itu karena dia itu di dunia itu ahli maksiat ya, ahli maksiat. Pinginnya itu mengalahkan kalimat tauhid. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu mau kalimat tauhid itu kalah dengan maksiat? Berarti kamu mengalahkan saya." Ya nggak mau ya Allah. Berarti kalau tetap yang menang itu adalah kalimat tauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah itu menjadi ya pelebur dosa. Kalimat la ilaha illallah itu menjadi kekuatan yang orang kafir saja langsung menjadi Islam. Orang kafir saja kalau mati dengan la ilaha illallah menjadi ahli surga. Makanya zikir yang sering saya ajarkan, kalau setelah sholat tahajud itu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada wasi'u ilmullah. Agar malaikat itu tahu bahwa dalam hati kita itu penuh dengan kalimat tauhid. Nah, kalau sudah hati menyaksikan Allah SWT, maka lisan itu secara otomatis mengucap. Nah, karena sesungguhnya yang membuat lisan berucap itu karena sedang menyaksikan keagungan Allah. Ya, karena di hatinya itu ada penyaksian kepada Allah, maka lisan itu secara otomatis. Seringkali manusia mengucap namun tidak menyadari sebenarnya batin sedang musyahadah. Yang demikian batin masih tertutup. Kalau kita tiba-tiba ya angin-anginan, pikir angin-anginan, ya hatinya kadang ya angin-anginan. Batin itu kalau sudah seringkali musyahadah kepada Allah itu setiap melihat menyaksikan sesuatu, merasakan sesuatu, melihat sesuatu itu pasti otomatis itu apa namanya lisan itu. Melihat sesuatu rasakan sesuatu yang nikmat itu kadang hati itu langsung alhamdulillah itu otomatis. Yang seperti ini kan harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau nggak dilatih itu pasti akan muncul yang lain. Misalkan ada teman kita mendapatkan nikmat, bukannya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi wah saya tahu dia itu seperti itu karena akhirnya otak kita itu menolak. Bukannya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seperti itu batinnya itu masih tertutup. Ya, batinnya itu masih tertutup. Kita lanjutkan. Nah, ini macam-macam musyahadah ya. Membaca tasbih, kapan kita membaca tasbih? Nah, ini, supaya kita itu bisa meletakkan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisan kita itu berucap sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang ada dalam hati kita. Ketika menyaksikan keajaiban semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik langit, bumi, lautan, semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, hewan, tumbuhan, kejadian dan lain sebagainya, maka hati menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hati kita sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala atau musyahadah kepada Allah Subhanahu, sehingga lisan kita berucap tasbih subhanallah. Nah, itu ya, kalau kita menyaksikan sebuah keajaiban ya, keajaiban baik itu keajaiban yang terjadi di sekitar kita, lautan, misalkan tsunami, itu kan kejadian yang sangat luar biasa, keajaiban. Ada gunung-gunung meletus, ya, kemudian ada planet-planet, misalkan itu muncul ya, kejadian-kejadian, atau kemudian kita sebagai peneliti, misalkan dokter atau perawat, melihat seorang bayi dalam kandungan itu tersenyum, kok seperti itu akhirnya menyaksikan ini ya, hati kita tuh langsung ingat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita secara otomatis mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya, ini melatih diri antara hati dan lisan itu selaras. Hati menyaksikan keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan kita itu mengucapkan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bukan mensucikan diri. Nah, bukan, pernah kan saya sampaikan ada orang ya, ahli zikir, ahli wirid, ahli ibadah, ahli puasa. Kemudian dia tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wiridnya, zikirnya garing. Ya, garing, kering, kerontang, tidak merasakan manisnya ibadah, manisnya zikir. Datang kepada gurunya, guru, kenapa saya merasakan seperti ini? Ayo silakan masuk rumah, ambil itu kresek, kalau sekarang itu kresek, dan kamu bawa ke pasar. Dia mengucapkan subhanallah, baru gurunya tahu itu yang menjadikan kamu tidak bisa merasakan ibadah, karena kamu bertasbih bukan untuk mensucikan Allah, bukan musyahadah kepada Allah, tapi kamu merasa lebih baik dari orang lain sehingga tidak pantas kemana-mana membawa kresek. Makanya kita perlu ya bergumul dengan banyak orang agar supaya kita itu tidak merasa lebih baik dari orang lain, tapi kita merasa biasa-biasa saja agar mudah kita sampai pada tingkat musyahadah menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan.
tahmid, membaca tahmid, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyaksikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, mulai nikmat iman, Islam, ihsan, mulai nikmat zahir dan batin, kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur, ya, bisa tidur dengan nyenyak, bisa menikmati semua, ya, karunia Allah yang tidak henti-hentinya kepada kita. Kita melihat wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kita bisa melihat, ya, dan bisa melihat, bisa membedakan, bisa merasakan, bisa melihat kanan kiri. Ya, itu semuanya nikmat, tidak satu pun yang melekat pada diri kita kecuali itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam berkeluarga, misalkan punya istri, istrinya solehah, kemudian anaknya itu soleh dan solehah, kemudian pendidikannya itu lancar, kemudian mereka itu juga ahli ibadah, ahli agama, kemudian mereka punya rezeki. Jadi nikmat itu selalu beruntun, tidak bisa kita hitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu hati kita merasakan inilah karunia Allah, maka lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi at'amana. Itu ketika mendapatkan nikmat. Nah, nanti baru dibagi, ya. Ketika mendapatkan nikmat itu nikmat apa saja? Misalkan, ya, kalau nikmat, nah, kan kita baca hamdalah itu macam-macam. Kalau kita merasakan nikmat tidur nyenyak, bangun tidur sehat walafiat, kakinya itu tidak tidak asam urat, mata juga bisa melihat, kemudian telinga masih bisa mendengar, detak jantung masih masih lancar, ya, bisa melihat pasangan kita di sampingnya sehat walafiat, akan kemudian kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, gitu. Kemudian ada sebuah pekerjaan yang lancar, kemudian tidak ada halangan, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Kemudian kita habis makan enak nyaman, bisa kita rasakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu. Kemudian dalam kondisi apa saja ditanya, Mas Adit gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi apapun kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sendiri itu nanti dibagi. Alhamdulillah ketika dalam apa? Tapi semuanya itu merujuk pada hati kita yang sedang merasakan beragam nikmat Allah yang kita terima. Nikmat sehat, nikmat materi, ya, nikmat sehat itu kita bisa gunakan sehat kita itu dengan itu namanya tahmid, membaca alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi kita nikmat punya iman itu juga pemberian Allah. Islam itu juga karunia Allah. Ihsan itu juga karunia Allah. Bisa makan itu juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Tahlil. Nah, tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Pernah saya sampaikan. Itu di dalam kitab Tanbihul Qaul Al-Hadits fi Syarh Lubabil Hadis. Kemudian saya temukan itu juga keterangan di kitab Sirajul Talibin karya Mbah Ihsan Jambas Al-Qadiri. Karya Mbah Ihsan Jambas Al-Qadiri, kitab Sirajul Talibin itu dijadikan mata kuliah atau pelajaran di Universitas Al-Azhar. Nah, itu salah satu ulama Indonesia yang kitabnya digunakan pelajaran di Universitas Al-Azhar adalah karya orang Kediri namanya Syekh Ihsan Jambas. Nah, dulu yang menulis takrid itu yang endos mukadimahnya itu masuk Hashim As'ari. Ini kekayaan intelektual ulama kita. Nah, beliau itu mengutip salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dipanjangkan, la ilaha illallah, dosa-dosa manusia itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam mukadimah saya menyampaikan orang kafir saja begitu mengucapkan la ilaha illallah langsung jadi Islam.
betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Nah, kapan kita mengucapkan ini dalam kondisi apa? Karena kita orang mukmin setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala berupa terciptanya langit ya, dengan segenap planet dan perputarannya, bumi dengan lapisannya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka hati menyaksikan keagungan atau musyahadatul Quran sehingga lisan membaca tahlil la ilaha illallah. Tiada apa yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang lain itu dianggap tidak ada karena apa? Kecuali Allah, 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 Allah. Sehingga kalau sudah musul kepada Allah itu yang lihat itu Allah. Melihat langit itu yang terlihat itu bukan langitnya, penciptanya. Ya, penciptanya. Seperti orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu dulu di kalangan santri itu kalau cerita itu melihat jilbabnya itu yang terlihat itu bukan orangnya, apa melihat jilbab itu yang terlihat sudah orangnya. Itu melihat sepatunya ditaruh di depan rumah itu yang terlihat itu orangnya. Itu sama, kalau orang sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu melihat langit itu yang terlihat bukan langitnya Allah. Ya. Begitu ya Mas Adit ya. Kalau dulu itu ya. Ya, mendengar suara itu aja sudah kelihatan orangnya. Ya, padahal itu suara tetangga. Ya, itu karena apa? Batinnya itu sudah syuhud menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus belajar seperti itu. Kita bisa sholat malam. Ya Allah, ini karunia Allah. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini masih diberikan kesempatan bersujud. Akhirnya sholat itu semakin enak. Itu namanya langit dan bumi, bagaimana bumi itu berputar, ya. Dalam surat apa namanya, surat apa itu, ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, Allah yang hidup, Tuhan kita itu hidup, hayyul qayyum, tidak memerlukan kehidupan, hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum, tidak pernah ngantuk dan tidak tidur. Bayangkan menciptakan alam semesta ini dan menjaga eksistensinya. Bumi juga nggak tertukar dengan bulan, bulan nggak tertukar. Malam itu kan eksistensi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti itu, lisan kita membaca tahlil la ilaha illallah. Sekali lagi ya, kalau habis sholat tahajud itu baca itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Terus lanjut. Hauqalah. Hauqalah itu baca la haula wala quwata illa billah. Ketika menyaksikan Allah Subhanahu berkuasa atas segalanya, menolak semua permintaan hambanya dan juga mengabaikan semua makhluknya, sehingga sesungguhnya Allah Maha memaksa qahar, maka lisan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita ini berdoa, kita ini meminta, kita ini bersujud, semuanya kita lakukan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu berkuasa. Namanya orang berkuasa itu kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan nggak bisa diatur oleh manusia. Ya Allah, aku minta ini. Memang kamu siapa pemerintah Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Ketika kita meminta, kita berusaha, kita sudah melakukan ini dan itu tidak kunjung ada hasilnya, maka Allah itu punya sifat qahar. Allah itu sifat memaksa yang tidak bisa diatur oleh makhluknya. Maka kalau kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita mengucapkan merasakan itu dan lisan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang merencanakan ya, nanti usia saya 25 tahun saya mau menikah. Setelah mau menikah saya punya anak 4. Setelah punya anak 4, saya akan melanjutkan kuliah. Nanti akan ternyata buyar semua, nggak ada. Ya karena Allah nggak bisa kan diatur. Ada orang yang tidak pernah punya cita-cita apapun, hidupnya lempeng-lempeng saja. Allah berikan kesuksesan. Loh, bagi Allah itu seperti itu. Ada yang mulai kecil sampai besar itu punya cita-cita presiden, sudah disiapkan dananya dan sebagainya, nggak jadi.
ada yang tidak niat jadi. Nah, itu namanya Allah itu Al-Qahar. Ada orang yang mau menunaikan ibadah haji, duitnya sudah disiapkan, semua sudah disiapkan, kemudian sampai di Jeddah pulang lagi. Nah, itu Allah Al-Qahar. Ada yang tidak niat, ya, tiba-tiba ditawari berangkat, itu juga kehendak Allah. Akhirnya la haula wala quwwata illa billah. Ada anaknya seorang kiai top, ya, ternyata tidak mau belajar agama, akhirnya tidak bisa meneruskan cita-cita orang tuanya. Ada anaknya tukang becak, kemudian belajar jadi kiai. Nah, kita tidak, itu Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Ada anaknya presiden, kemudian ternyata hidupnya itu acak-acakan. Ada anaknya tukang becak, kemudian jadi gubernur. Allah berkuasa. Nah, itu namanya qahar. Allah itu nggak bisa diatur oleh hamba. Akhirnya lisan kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya ya Allah, tidak ada dan daya dan upaya kecuali atas pertolongan ya Allah. Illa billah. Nah, ini terus kita lanjutkan. Takbir. Ketika menyaksikan kebesaran Allah selain Allah itu kecil, maka hati sedang menyaksikan kebesaran dan kuasa Allah, maka lisan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, jangan pernah kita merasa besar. Tapi Allah paling besar. Itu kan af'alul tafdil, ya, dalam bahasa Arab itu kan ada namanya af'alul tafdil. Atau dalam bahasa Indonesia itu ada nama kalimat biasa, lebih, dan paling. Mas Adit ganteng, tapi dia lebih ganteng. Oh, dia paling ganteng. Paling ganteng itu menggunakan akbar, paling besar. Yang lain berarti tidak bisa disetarakan. Yang lain itu berarti nggak ada artinya. Allah, ketika, ya, hati itu menyaksikan kebesaran Allah SWT, selain Allah itu tidak ada artinya. Maka hati sedang menyaksikan, berarti hati kita itu sedang bermusyahadah kepada Allah SWT, maka lisan kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ulama mengajarkan itu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita ucapkan. Tapi kalau bisa kita tidak mengucapkan begitu saja, tapi batin kita menyaksikan. Dan menyaksikan itu perlu latihan, perlu waktu, ya, perlu pembimbing. Soalnya kalau tidak dibimbing itu kadang ya sesat. Karena artinya sesat itu apa? Gini, sering saya sampaikan dan berulang-ulang, orang berpikir berulang-ulang, kemudian dari pikir itu kan akhirnya muncul namanya waridat, ya. Waridat itu Allah berikan kepada orang, tetapi kalau tidak ada ilmunya, kadang memaknai waridat itu sebagai tujuan. Misalkan Mas Adit wiritan zikir, ya, wirid akhirnya menghasilkan warid, ya, keajaiban. Dianggap bahwa warid itu adalah tujuan kita bukan itu. Ya, kalau kita mendapatkan imdad ilahiyah atau warid, itu merupakan tamaratul ibadah, ya. Tamaratul ta'ah, itu kemarin kita jelaskan, itu adalah buah dari ibadah kita, bukan tujuan kita. Nah, biasanya orang itu kalau sudah sampai pada samaratul ta'ah, yaitu ada imdadiyah, menjadi orang top dan sebagainya, berhenti, ternyata dia itu sedang sedang tergoda bahwa tujuan kita itu bukan itu. Tujuan kita adalah mengagungkan Allah, mensucikan Allah, ya, mensucikan Allah. Kemudian tujuan kita itu kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Dan jangan sampai takbir itu justru memuliakan kita. Takbir kita hancurkan. Loh, kok seperti itu? Enggak. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, yang lain kecil, aku tidak ada artinya. Bahkan ketika mengucapkan takbir itu hati bergetar karena yang lain itu kecil. Sehingga kita pernah belajar pada makalah-makalah sebelumnya, ketika kita itu melaksanakan sholat, ya, sholat 5 waktu, begitu kita
mengucapkan takbir, kan di situ Allah Ta'ala mengatakan begini, as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasil dzunub. Salat itu mensucikan batin dari berbagai kotoran hati, ya. Ketika kita mengucapkan takbir yang lain itu kecil, berarti kita tuh hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Berarti itu menjadi pelebur dosa karena apa? Penyakit takabur dalam hati kita itu habis. Penyakit hasud, yang semua penyakit-penyakit itu kita habisi karena apa? Kita hanya takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan melahirkan pribadi yang santun, pribadi yang tawadhu, pribadi yang ramah, pribadi yang suka membantu, pribadi yang suka saling membantu dalam kebaikan. Itu karena apa? Kita mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini nanti ada kapan kita baca hasbunallah, kapan kita baca istighfar, kapan kita membaca sholawat, itu ada bagian-bagian tertentu. Dan itu masuk makalah yang ke 101, 150, 251. Ya, 251, dan nanti kita setelah khatam itu ada memang zikir-zikir yang dibaca oleh Ibnu Athaillah dan juga wirid-wirid serta doa-doa yang dibaca oleh Ibnu Athaillah, dan doanya itu bagus, asik, keren. Saya kembalikan kepada Mas. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke sesi berikutnya. Oke. Nah, ini Ustadz mohon izin ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak ya, Bapak Rusli NST atau mungkin Nasution. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah kita boleh mengucapkan tahmid pada saat tertimpa musibah, misalnya sakit? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, dalam hidupnya semuanya adalah nikmat. Ya, semuanya adalah nikmat. Sehingga tidak ada baginya itu, ya, tidak ada baginya itu musibah. Musibah pun bagi mereka adalah nikmat. Nah, contohnya ada orang sakit, ya sakit beneran itu. Dia mengucapkan, ini karuniamu ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku sakit. Nah, seperti itu. Jadi cara pandang ya, konstruksi berpikirnya yang itu yang berbeda. Memang kita harus latihan. Misalkan ya, kita sakit, kita menyadari bahwa sakit itu memang sakit ya. Misalkan kita bangkrut, ya memang bangkrut. Tapi cara berpikir kita itu bukan kebangkrutannya. Ya Allah, terima kasih kau telah membangkrutkan saya dengan ini. Saya tidak punya tanggung jawab di hadapan Engkau yang begitu banyak. Dengan cara ini akhirnya saya itu mengingat kebesaran-Mu. Dengan cara ini akhirnya aku melebur dosaku. Nah, akhir cara berpikirnya positif. Nah, cara berpikir seperti itu perlu dilatih. Nggak bisa kalau nggak dilatih. Dan perlu diajari, perlu belajar. Kalau nggak pasti akan berpikir begini. Saya bangkrut. Saya padahal sudah sholat, sudah puasa. Kenapa Allah masih memberikan saya bangkrut loh? Berbeda kan pikirannya. Dan itu sering saya temukan. Ada orang masuk Kristen. Dulu itu orangnya itu rajin ibadah, sholat, semuanya dikerjakan. Begitu usahanya bangkrut, ya bangkrut sungguhan itu menjadi orang biasa, nggak punya apa-apa. Akhirnya gugat Tuhan. Tuhan, saya sudah tahajud, saya sudah puasa. Kenapa kau timpakan seperti ini? Akhirnya masuk Kristen. Loh, yang seperti ini kan karena tidak diajari dari awal bahwa kita beribadah itu kok ditransaksionalkan. Oh, kita ibadah itu bentuk itu kepasrahan kita ya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konstruksi berpikir seorang
yang musyahadah kepada Allah itu begini. Ketika kita menghadapi sesuatu, misalkan kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa berdoa itu jauh lebih nikmat daripada permintaan kita. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi kita diberikan kesempatan meminta berdoa itu jauh lebih nikmat daripada permintaan itu sendiri. Berarti hati kita masih menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian Allah, ya Allah kenapa? Itu namanya masih amatir ya, belum 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 musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu cara berpikirnya seperti wali gitu. Kasih Allah. Dikasih sakit itu malah semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengucapkan kenapa, tapi justru alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cara inilah aku bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya. Yang penting tidak negatif. Baik, terima kasih Ustadz Azim. Jelas sekali penjelasannya. Ya, Bapak Ibu benar-benar bisa kita pahami. Ustadz, pertanyaan kedua, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau sedang berzikir, kemudian ada tamu, jadi harus ngobrol. Gimana ngobrolnya Ustadz? Apakah boleh sambil berzikir Ustadz? Terima kasih. Ini tinggal tamu ya, tamunya itu tamu ngobrol atau tamu yang penting. Karena begini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, maka falyukrim, maka muliakanlah tamunya. Kalau zikir itu bisa dikodok, kalau tamu nggak bisa dikodok, misalkan hari ini ada tamu, nanti aja ya, ntar datang. Saya masih berpikir, zikir kita malah jadi ria, karena ternyata zikir kita itu ditampakkan kepada orang. Tapi kalau memuliakan tamu, kita kasih teh, kita muliakan, itu bisa menjadi pelebur dosa kita. Ya, seperti majelis taklim ya, majelis taklim itu penting. Kita punya wiritan, punya zikir, itu bisa dikontok. Tapi kalau majelis taklim, itu kan nggak bisa dikontok. Misalkan kita punya pengajian ngaji setiap minggu kan 3 kali. Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau sudah lewat kan nggak bisa dikontok. Tapi kalau zikir kan bisa dikontok. Maka kesempatan yang terlewatkan, ya, kalau zikir itu bisa dikontok. Tapi kalau kesempatan ngaji itu tidak ada kontoknya. Nah, maka dalam hal ini memang begitu pentingnya kita memuliakan tamu yang tidak mungkin bisa difoto, ya. Mungkin taklim yang tidak bisa difoto lagi. Ya, itu pentingnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita pikir tapi menampakkan kepada orang lain. Karena khawatir ya. Namanya manusia. Kan pelajaran kita itu pernah saya sampaikan begini. Kalau ada dua hal yang mubah bertentangan di hati kita memilih yang tidak menyenangkan untuk kita. Karena yang menyenangkan hati kita itu berarti nafsu. Misalkan ada tamu, waduh ini waktunya zikir lagi, belum aja. Dalam hati kita berpikir, ini enaknya memuliakan tamu atau zikir. Kalau kita misalkan dalam hati kita, enak zikir aja deh. Berarti kita harus kalahkan zikir, harus memuliakan tamu. Itu cara keluar dari dua persoalan yang bertentangan, tapi perkara-perkara yang mudah. Karena yang menyenangkan hati kita itu adalah suara nafsu kita. Ya kalau bisa gitu. Kalau zikir itu kan bisa dikontrol ya. Artinya kontrol itu bisa dalam kondisi tertentu bisa. Tapi kalau tamunya penting, bisa jadi itu utusan Tuhan untuk datang ke tempat kita. Saya punya guru dulu itu, doanya itu mujarab. Dia itu kalau sakit kayak gigi, model sakit gigi apa saja itu diobati itu langsung sembuh. Cara mengobatinya itu pakai susu dengan apa gitu.
setelah didoain sembuh. Itu sudah puluhan ya, pokoknya terkenal itu. Apapun sakit gigi model apapun itu kalau diobati sama beliau itu sembuh. Pernah saya telepon, saya minta apa sih doanya? Beliau pesannya begini, doa saya itu sudah nggak mujarab lagi. Loh, kok nggak bisa mujarab lagi? Nah, baru cerita, suatu saat saya itu lelah sekali, capek, semalaman belum tidur, kemudian ada anak kecil nangis, bahasa Jawa itu nangis kepier, pokoknya nangis gak berhenti-berhenti, digendong ibunya datang pada kiai saya itu, minta diobati sakit gigi. Terus istrinya bilang, suami saya tidur, tadi pesan siapapun tamu nggak boleh dibangunkan. Mohon pokoknya ini anak saya itu nggak berhenti mulai nangis. Akhirnya anak itu dengan ibunya itu pulang dengan kecewa. Ini namanya kekecewaan orang nggak punya ya, orang yang butuh, orang sakit, kecewa pulang. Kira-kira kan suara hatinya itu tembus sampai langit 7. Ya Allah, saya datang jauh-jauh, sakit, ya, pingin itu. Akhirnya mengobati lagi yang kedua, hingga sekarang itu habis. Terus pesan ke saya, kamu kalau nolong orang, ya bersihkan hatimu, ya jangan sampai seperti saya. Ya. Dan sekarang sudah mulai mujarab lagi katanya. Itu berapa tahun gitu? Ada 10 tahun mungkin. Itu ilmunya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tetap tapi miracle-nya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu salah satu contoh ya. Kalau kita memuliakan tamu, sesungguhnya kita sedang memuliakan diri sendiri. Kalau kita memuliakan orang lain, itu sesungguhnya memuliakan diri sendiri. Itu ilmu sosial. Ya. Al-jaza'ul ihsan ilal ihsan. Orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan kebaikan. Ilmu sosial. Makanya Nabi itu untuk urusan orang lain itu, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Orang itu yang selama dia itu membantu orang lain, ada untuk orang lain, maka orang itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu Allah menjaminnya. Jadi zikir itu kalau bisa ada tamu sudah zikir nanti aja. Ya, nanti aja. Tapi ya tamunya harus ngerti juga. Masa tamu sampai 3 hari berturut-turut. Ya, tamu itu ada etika dalam bertamu itu ada dalam jamnya kapan itu ada. Ya, itu yang tamu yang disebut dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia itu memuliakan tamunya. Begitu Mas Adit. Adit. Okay. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azim atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pagi hari ini Bapak Ibu. Kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari dan kita doakan mudah-mudahan menjadi pahala untuk Ustadz Azim, jadi amal jariah untuk Ustadz, keluarga Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Dan kita masuk ke sesi terakhir Bapak Ibu ya. Kita ucap hamdalah sekali lagi, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Cici yang sudah memberikan itu ya link materinya. Silakan Bapak Ibu di-download. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sempurnakan kajian pagi hari ini dengan ditutup doa ya. Tapi mohon izin sebelum ditutup doa ada informasi yang akan kami sampaikan ya. Seperti biasa Bapak Ibu. Ya, setelah doa nanti oleh Ustadz Azim, kita ada open table sharing session seputar haji dan umroh yang bersama Bapak Muhammad Solihin. Tema pagi hari ini sisa kuota haji khusus di tahun 2023. Ini jika ada bagaimana ini adalah ketentuan mengisinya. Silakan Pak Solihin, mungkin ada yang ingin disampaikan tema pagi hari ini. Ya, makasih Ustadz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat nanti kita sudah terdaftar atau dinyatakan berangkat di tahun berjalan,
ya saya selalu sampaikan bahwa masih rata-rata 20% itu kuotanya itu nggak keisi. Karena alasan sakit, alasan kerjaan, alasan keluarga, dan seterusnya. Ya, itu rata-rata 20%. Nah, bagaimana ketentuan ngisinya? Ini kan perlu kita memahami supaya tadi tidak ada rasa curiga. Jadi pikiran kita selalu positif gitu. Ada ketentuannya yang memang harus kita laksanakan, nggak boleh kita langgar. Nggak bisa yang bawah tiba-tiba nongol. Bagaimana yang bawah itu tiba-tiba bisa berangkat gitu. Nah, ini kan ada step-stepnya yang harus dilewati gitu ya. Ini nanti akan kita jelaskan secara singkat dan jelas ya. Bahasanya juga saya sesuaikan dengan bahasa-bahasa harian kita lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Solihin. Ya, oke, pastikan Bapak Ibu yang masih ada keluasan waktu bisa tetap join di Zoom atau Bapak Ibu boleh join di YouTube kami YSG Tours and Travel. Insyaallah banyak manfaat, banyak informasi manfaat buat Bapak Ibu. Baik, Ustadz Azim, mohon izin ditutup dengan doa. Tafadhol Ustadz. Masih termute Ustadz, maaf. Terima kasih Mas Adit. Ya, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ini makalah yang ada sekitar 10 pertemuan lagi, dan mungkin kira-kira 1 bulan lagi selesai, atau 1,5 bulan lagi. Kalau kita lihat beserta doa-doanya, nanti insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, kita buat sesi pertemuan secara offline ya. Mungkin di Jakarta semuanya biar bisa hadir, dan sekaligus saya akan menyampaikan doa-doa dan juga sanad untuk mengamalkan, dan kalau bisa berjumpa dan bisa berkumpul, dan itu alhamdulillah ya. Mungkin tidak lama lagi kalau sudah selesai, saya akan berusaha ke Mesir ya. Dengan cara apapun nanti saya akan berangkat ke sana untuk sowan kepada Ibnu Athaillah Iskandari sebagai sang penulis ya. Mari kita doa, kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni wa razuqna biha ilman ladunni wal mashrub al hani ya wahab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه صلاة أنال بسحر حفظ القرآن والعمل به ورزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يقطر في مالي وفي حالي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخضر وسبق ناصر الحق بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أقبل ورسول الله وسيلة أنت لا يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عن المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا يا الله. Allah barik lana ya Allah. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah anak turun kami. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami. Ya Allah, berkahilah jamaah kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah ilmu kami. Ya Allah, berkahilah usaha kami. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Ya Allah, berkahilah anak turun kami. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Ya Allah, berkahilah kesehatan kami. Ya Allah, berkahilah bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin sekali dulu Ustaz Azim. Mas Adit dan Om Ya, Sam. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.